Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Naftavia dengan NIM 210302501 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas materi mengenai komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai macam aspek metode seperti kata-kata, gestur tubuh, ekspresi wajah, atau simbol-simbol tertentu yang dimengerti oleh para pihak yang terlibat. Nah, mengapa komunikasi itu penting? Karena komunikasi adalah kunci dalam segala aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan pribadi, keluarga, pekerjaan, maupun dalam skala yang lebih besar seperti dalam masyarakat atau dunia internasional. Adapun beberapa alasan mengapa komunikasi begitu penting. Yang pertama, pemahaman dan kesepahaman. Komunikasi membantu dalam menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan. Ini memungkinkan orang untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Tanpa komunikasi yang baik, akan sulit untuk mencapai kesepakatan, mengatasi perbedaan, atau merencanakan sesuatu bersama. Yang kedua, hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif merupakan dasar dari hubungan yang sehat dan erat. Ketika orang dapat berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan empati, hubungan bisa tumbuh dengan lebih baik. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Di tempat kerja, komunikasi yang baik sangat penting untuk kolaborasi yang efektif antar tim dan departemen. Hal ini memungkinkan tim untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Yang keempat, pengambilan keputusan yang baik. Komunikasi yang efektif membantu dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dengan menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan perspektif yang berbeda. Orang bisa membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima, pengembangan diri. Melalui komunikasi, orang bisa belajar hal-hal baru, mendapatkan masukan, dan berkembang secara pribadi. Komunikasi memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan. Yang keenam, konflik resolution atau penyelesaian konflik. Konflik hampir tidak terhindarkan dalam interaksi manusia, tapi komunikasi yang baik dapat membantu mengelola dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan orang untuk mendengarkan, memahami, dan menemukan solusi bersama. Yang ketujuh, pengaruh dan persuasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik itu dalam menyuarakan ide, mempromosikan produk atau layanan, ataupun menyebarkan informasi penting. Yang kedelapan, pencapaian tujuan bersama. Baik dalam lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat, komunikasi yang baik membantu dalam mencapai tujuan bersama. Ini menciptakan arah yang jelas dan koordinasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kesembilan, pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Komunikasi juga memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat dan kebudayaan. Penyebaran ide, nilai, dan tradisi sering terjadi melalui proses komunikasi. Yang ke-10, mendorong inovasi dan pertumbuhan. Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi, ide-ide bisa diusulkan, didiskusikan, dan diimplementasikan. Hal ini mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, apa sih yang menyebabkan komunikasi antara atlet dan pelatih itu sangat penting? Komunikasi antara atlet dan pelatih sangat penting dalam dunia olahraga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi yang baik antara keduanya sangat vital. Yang pertama, meningkatkan kinerja atlet. Komunikasi yang efektif memungkinkan pelatih untuk memberikan arahan, umpan balik, dan instruksi yang diperlukan untuk membantu atlet mencapai potensi maksimalnya. Pelatih yang baik dapat memberikan bimbingan teknis, taktis, dan mental yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja atlet.
Yang kedua, pemahaman terhadap kebutuhan dan kemampuan atlet. Melalui komunikasi yang terbuka, pelatih dapat memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan atlet. Hal ini membantu pelatih untuk merancang program latihan yang sesuai dengan kemampuannya, minatnya, dan tujuan atlet itu sendiri. Yang ketiga, mendukung pengembangan individu. Setiap atlet memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Komunikasi yang baik memungkinkan pelatih untuk merancang program latihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu, yang pada gilirannya dapat mempercepat pengembangan keterampilan dan potensi atlet. Yang keempat, mengatasi masalah dan hambatan. Dalam setiap olahraga, atlet akan menghadapi tantangan dan hambatan. Komunikasi yang baik antara atlet dan pelatih membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, menemukan solusi, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang kelima, pemantauan progres. Komunikasi yang teratur memungkinkan pelatih untuk memantau progres latihan, baik itu atlet dari segi fisik, teknis, maupun mental. Hal ini memungkinkan perubahan strategi atau penyesuaian program latihan yang diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keenam, pemahaman taktik dan strategi. Dalam olahraga tim seperti sepak bola atau basket, komunikasi antara pelatih dan atlet sangat penting untuk memahami taktik dan strategi yang akan digunakan dalam pertandingan. Ini memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang permainan. Yang ketujuh, mengatasi ketegangan dan tekanan. Atlet seringkali mengalami tekanan dan ketegangan, terutama dalam kompetisi tingkat tinggi. Pelatih yang dapat berkomunikasi dengan baik dapat memberikan dukungan emosional, membantu atlet mengelola stres, dan membangun rasa percaya diri yang kuat. Yang kedelapan, membangun hubungan yang kuat dan percaya. Komunikasi yang baik membantu dalam membangun hubungan yang kuat antara atlet dan pelatih. Ini menciptakan lingkungan yang positif, saling percaya, dan saling menghargai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi dan semangat juang atlet. Yang kesembilan, pengambilan keputusan bersama. Dalam proses pengembangan atlet, pelatih dan atlet perlu bekerja sama dalam membuat keputusan yang penting, seperti memilih kompetisi yang tepat, menentukan program latihan, atau merencanakan strategi dalam pertandingan. Dan yang ke-10, keselamatan dan kesehatan. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan atlet. Secara keseluruhan, komunikasi yang baik antara atlet dan pelatih tidak hanya membantu dalam meningkatkan kinerja atlet, tapi juga membangun hubungan yang positif, mendukung pengembangan pribadi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan dalam olahraga. Sekarang, apa sih faktor yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet? Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Yang pertama, ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan dari komunikasi tidak jelas, baik dari pelatih maupun atlet, maka pesan yang disampaikan mungkin tidak dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Yang kedua, kurangnya waktu. Pelatih seringkali memiliki jadwal yang padat, dan ini bisa menghambat waktu yang bisa dialokasikan untuk berkomunikasi secara intensif dengan atlet. Yang ketiga, kesalahan dalam penyampaian pesan. Ketika pelatih tidak dapat menyampaikan pesan dengan jelas, atau jika atlet tidak dapat memahami pesan tersebut, komunikasi menjadi terhambat. Yang keempat, perbedaan gaya komunikasi. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Jika gaya komunikasi pelatih dan atlet tidak sejalan, hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan. Yang kelima, ketidakpuasan atau kekhawatiran atlet. Atlet yang tidak puas dengan pelatihan atau yang memiliki kekhawatiran terkait performa mereka mungkin cenderung menahan diri dalam berkomunikasi dengan pelatih.
Yang keenam, ketidakjelasan peran. Atlet dan pelatih perlu memahami peran masing-masing dalam hubungan mereka. Yang ketujuh, konflik pribadi atau kepentingan. Konflik pribadi antara atlet dan pelatih atau kepentingan yang bertentangan bisa menjadi penghalang besar dalam komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, kurangnya kepercayaan dan keterbukaan. Jika atlet atau pelatih merasa tidak nyaman untuk berbicara secara terbuka atau merasa tidak didengarkan dengan baik, komunikasi bisa terganggu. Yang kesembilan, kurangnya kemampuan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan yang buruk dapat menjadi penghalang dalam komunikasi efektif. Pelatih dan atlet perlu belajar untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ke-10, masalah bahasa atau budaya. Kegagalan memberikan umpan balik, ketidakmampuan menyelesaikan gaya pembelajaran, dan tingkat stres dan tekanan kompetisi. Nah, itu tadi faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Sebagai contoh kasus, di sebuah tim olahraga terdapat seorang atlet yang merasa frustasi karena merasa instruksi yang diberikan oleh pelatihnya tidak jelas. Atlet ini merasa sulit untuk mengikuti rencana latihan dan strategi yang ditetapkan, dan ini mengganggu kinerjanya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Pertama, atlet perlu mengidentifikasi secara spesifik apa yang membuatnya merasa frustasi. Apakah itu karena instruksi yang kurang jelas, aturan yang ambigu, atau mungkin perbedaan pemahaman. Nah, yang kedua, komunikasi terbuka dengan pelatih. Atlet harus mencoba untuk berbicara secara langsung dengan pelatihnya. Dalam pembicaraan ini, atlet dapat menyampaikan perasaan dan kekhawatiran secara jelas dan objektif. Misalnya, saya merasa sulit memahami yang dimaksud dengan instruksi ini. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Yang ketiga, minta umpan balik. Penting bagi atlet untuk juga meminta umpan balik dari pelatih. Ini dapat membantu dalam memahami apakah masalah tersebut mungkin ada pada dirinya sendiri atau kekurangan dalam cara pelatih menyampaikan pesan. Yang keempat, cari solusi bersama. Setelah masa diidentifikasi, atlet dan pelatih bisa bekerja sama untuk menemukan solusi yang cocok. Misalnya, apakah perlu ada pertemuan rutin untuk membahas program latihan, atau apakah diperlukan penjelasan lebih rinci dalam bentuk tulisan. Yang kelima, jadwal pertemuan atau evaluasi rutin. Dalam beberapa kasus, penjadwalan pertemuan rutin atau evaluasi dapat membantu menjaga komunikasi tetap terbuka. Atlet dan pelatih dapat duduk bersama untuk membahas kemajuan masalah yang muncul dan penyesuaian yang diperlukan. Yang keenam, jangan menunggu masalah membesar. Penting untuk mengatasi masalah komunikasi secepat mungkin sebelum menjadi lebih besar dan berdampak negatif pada performa atlet atau hubungan tim secara keseluruhan. 7. Menghargai perspektif lain. Atlet dan pelatih perlu memahami bahwa mungkin ada perbedaan dalam cara mereka memandang situasi atau rencana latihan. Menghargai perspektif satu sama lain dapat membantu dan menemukan titik tengah yang baik. Yang terakhir, yang kedelapan, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Setelah solusi diimplementasikan, penting untuk terus melakukan evaluasi. Jika ada perubahan yang diperlukan, baik atlet maupun pelatih harus siap untuk menyesuaikan rencana dan strategi. Nah, itu tadi adalah contoh kasus yang komunikasi antara atlet dan pelatih yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi komunikasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.